Berikut adalah soal nomor 1 OSK Astronomi tahun 2024. Soalnya berbunyi, di laboratorium, garis kalsium memiliki panjang gelombang diam sebesar 849,8 nanometer. Jika sebuah bintang memiliki kecepatan radial 200 km per sekon terhadap matahari, dan kecepatan radial bumi adalah 30 km per sekon terhadap matahari, maka ditanyakan berapa panjang gelombang garis kalsium bintang yang teramati oleh pengamat di bumi. Diberikan juga konstanta kecepatan cahaya sekian. Gitu. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa menggunakan prinsip redshift, yaitu pergeseran merah. Atau jika dirumuskan, adalah redshift Z sama dengan panjang gelombang yang terobservasi atau yang teramati dikurangi panjang gelombang emisi atau yang dipancarkan dibagi panjang gelombang emisi. Dan panjang gelombang emisi ini dengan kata lain juga sama dengan panjang gelombang laboratorium. Dan ini semua akan sama dengan V per C. Dengan V ini adalah kecepatan benda pemancar cahaya itu relatif terhadap kita. V bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, tergantung apakah benda yang kita tinjau itu sedang mendekat atau menjauhi kita. Pada konteks soal ini kita membahas tentang garis kalsium. Itu bisa dibayangkan sebagai sebuah garis dalam spektrum gitu ya. Dan garis dalam spektrum tentunya tidak benar-benar garis, tetapi memiliki suatu lebaran gitu ya. Tetapi dia secara jelas memiliki suatu puncak. Suatu garis kalsium apabila dia mengalami redshift, maka posisinya akan berubah. Yang awalnya puncaknya misalkan berada pada suatu panjang gelombang laboratorium, itu maka kita akan mengobservasinya pada suatu panjang gelombang lain, yaitu panjang gelombang yang terobservasi. Apabila dibuat sebuah skema, misalkan ini adalah posisi matahari, kemudian dari situ bintang yang kita tinjau bergerak menjauhi matahari sebesar 200 km per sekon, lalu bumi juga kebetulan bergerak menjauhi matahari dalam konteks soal ini ya, sebesar 30 km per sekon. Maka secara efektif kecepatan bintang menjauhi pengamat di bumi itu adalah selisihnya. Selisih dari kecepatan radial bintang dikurangi kecepatan radial bumi. Radial dalam konteks ini tentunya adalah menjauhi matahari gitu ya. Sehingga apabila dihitung kecepatan efektif bintang menjauhi pengamat adalah 200 dikurangi 30 sama dengan 170 km per sekon, atau bisa kita ubah menjadi 170.000 meter per sekon. Setelah kita mendapatkan kecepatan efektif bintang menjauhi bumi, maka kita bisa langsung masukkan informasi itu ke rumusan redshift yang ada di atas ini. Apabila kita atur persamaan ini, bisa ditulis ulang menjadi panjang gelombang yang terobservasi dibagi panjang gelombang emisi dikurangi 1 sama dengan kita ganti V-nya menjadi delta V atau kecepatan efektifnya pada konteks ini per C. Kita pindahkan min 1 ini ke sisi kanan menjadi plus 1, lalu kita kalikan suku yang di kanan dengan panjang gelombang emisi. Maka akan dihasilkan seperti ini, dan tinggal kita masukkan dengan data yang pada soal, yaitu panjang gelombang diam atau sama saja dengan panjang gelombang laboratorium atau panjang gelombang emisi adalah 849,8 nanometer. Itu kita kalikan dengan kecepatan efektifnya 170.000 meter per sekon dan dibagi dengan kecepatan cahaya sesuai yang diberikan. Apabila dihitung menggunakan kalkulator, nanti akan dihasilkan 850,28 nanometer, dan kita dapatkan jawabannya adalah yang C.